memperingati 2000 tahun yang lalu Yesus naik ke surga. Tapi hari ini juga kita sedang menanti kedatangannya yang kedua kali untuk menjemput kita yang percaya pada Tuhan. Amin. Saya berdoa kita semua terangkat. Ada yang mau tinggal? Hah? Ada yang mau tinggal? Dunia sekarang dengan terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa. Saudara, kalau di rumah atau saudara perhatikan, ini nanti jam ini ada Celsius. Nah, ternyata memang kalau saya lihat semakin siang ya, itu sampai 34 derajat Celsius. Makanya panas sekali. Dan ada kemungkinan Indonesia ini ada seperti Thailand yang sedang dihantam dengan gelombang panas. Sangat panas. Karena memang sedang terjadi perubahan. Tapi saya percaya dunia boleh berubah, keadaan boleh berubah, tapi Yesus Kristus tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita membuka Keluaran 5 ayat 1 sampai 3. Bangsa Israel makin ditindas. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagi pada guru. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus berkenan dengannya untuk membiarkan penyakit sampar atau pedang. Silakan duduk. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pagi hari ini adalah ketaatan pada perkataan firman Tuhan. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Musa dan Harun, mereka datang kepada Firaun, berani untuk menghadap, karena yang menyuruh Musa dan Harun itu adalah Tuhan sendiri. Jadi mereka diberi mandat oleh Tuhan untuk pergi hadap Firaun dan bebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Musa dan Harun, Tuhan yang kasih mandat. Kalau Tuhan yang kasih mandat, siapapun di depan mereka, mereka harus jumpai. Karena Tuhan yang kasih mandat, Tuhan yang bicara, Tuhan yang utus mereka. Walaupun itu Raja Firaun. Dan Alkitab berkata, lalu berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Musa dan Harun bukan bicara atas dirinya sendiri, tapi dia berbicara, beginilah kata firman Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mereka memakai otoritas daripada Tuhan untuk mengatakan kepada Firaun, beginilah firman Tuhan. Betapa pentingnya mereka mengucapkan firman Tuhan. Waktu Petrus pergi ke bait Allah, dan ada seorang pengemis yang lumpuh berada di pintu gerbang bait Allah, sedang meminta-minta sedekah di situ. Lantas Petrus menghadap dan dia berkata, apa yang engkau ingini? Dia ingin mendapatkan sesuatu
uang untuk supaya dia bisa hidup. Tapi perhatikan, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tidak aku punyai emas dan perak, tapi di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Betapa pentingnya kita memperkatakan firman Tuhan. Situasi memang kita lihat dengan mata jasmani tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Tapi dengan perkataan ini, beginilah firman Tuhan. Maka saudara harus selalu ucapkan firman Tuhan ketika kita lemah. Pada waktu Yesus sedang berpuasa 40 hari 40 malam, pada hari-hari yang terakhir, iblis datang untuk mencobai Yesus. Iblis berkata, ini kesempatan. Yang pertama, saya harus goda dia dari sisi makanan, karena lapar. Saudara, sedang viral, saya lihat 1 minggu ini, seorang anak di Kabupaten Bogor berteriak pada ibunya, lapar, lapar, ingin makan. Sungguh memang sangat tragis hari-hari ini. Saya kira saudara, kalau engkau berjumpa dengan tetangga atau orang lain yang sedang ada dalam kekurangan, jemaat El Shaddai, bantulah mereka. Bantulah mereka. Dan anak ini berteriak, lapar, lapar, lapar. Begitu juga yang terjadi di Papua. Saya suka nonton anak-anak Papua itu kalau lapar dia datang di pos TNI hanya untuk minta makan. Itu pun hanya sayur, bayam, di kuah, makan. Maka beruntunglah kita. Anak-anak, dengarkan baik. Kalau masih ada beras, orang tua masih masak, ada sayur, ada ikan, ada telur, bersyukur. Semakin kita melihat orang lain ada di bawah kita, akan membuat kita semakin bersyukur. Tapi semakin engkau menonton itu Raffi Ahmad, kamu akan bilang begitu, waduh, dia hebat ya, apa semua dia punya. Sama dengan HP, kalau kita tidak bersyukur, waduh, maunya yang semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. iPhone 6, apalagi namanya itu. Jadi yang ada itu saling pamer. Ini bukan telepon ya, ini kipas ini kan panas. Bukan, wah, mau kasih tunjuk aja. Tujuannya adalah bisa WA, bisa telepon, bisa menerima pesan. Itu tujuan. Tapi kalau orang sudah mulai salah berpikir bahwa dengan apa yang dia miliki, harga dirinya itu makin naik. Yang menaikkan harga diri itu bukan karena dari berlian yang kau pakai, yang begini, bukan. Harga dirimu yang membuat engkau naik adalah karakter, bukan dari apa yang melekat pada itu, bukan. Harga diri kita naik itu ketika karakter kita, sifat kita, perkataan kita, perbuatan kita itu baik, bukan dari apa yang kita miliki, bukan. Maka Musa dan Harun ini berkata, beginilah firman Tuhan. Sekalipun Musa hanya bawa tongkat, baju yang sederhana, menghadap dia Firaun, mereka tidak peduli apakah itu raja, karena yang menyuruh ini adalah raja di atas segala raja.
Karena yang menyuruh ini adalah Tuhan, pemilik sorga dan bumi. Gak peduli. Berkata begini, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku. Dia sampaikan pada Firaun, lepaskan orang Israel ini, mau mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Lepaskan mereka. Tapi apa jawab daripada Firaun? Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan? Wah, ini bahaya. Cilak ke-12. Siapa Tuhan itu yang harus kudengarkan? Maka minggu kemarin yang sudah kita bahas bersama-sama tentang Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, maka apa? Dia akan menanggungnya. Ketika Firaun meremehkan firman Tuhan, Tuhan saja dia bisa bilang, siapa itu Tuhan? Disitulah 10 tula itu terjadi kepada bangsa Mesir. Karena dia berkata, siapa itu Tuhan yang harus kudengarkan? Tuhan loh. Dia berkata, siapa itu Tuhan? Saya nggak mau dengar. Berarti Firaun menempatkan dirinya di atas Tuhan. Dengar baik ya. Firaun menempatkan dirinya di atas Tuhan. Kalau Tuhan sudah berfirman kepada Musa dan Harun, Firaun menempatkan dirinya di atas. Siapa Tuhan itu yang harus kudengarkan? Ini sangat berbahaya. Sikap hati dari Firaun yang begitu keras menantang Allah. Mengapa dia begitu keras? Yang pertama, karena Firaun dikuasai kesombongan. Orang kalau merasa diri ada di atas, maka dia akan berdiri. Dia merasa melihat orang di bawah itu kecil. Maka saya ingat Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew berkata, orang kalau sudah merasa diri di atas gunung, katanya, melihat orang di bawah gunung itu kecil. Tapi Lee Kuan Yew bilang begini, dia juga tidak paham bahwa dia juga di atas gunung, dilihat orang dari bawah, dia juga kecil. Artinya apa dia mau bilang? Jangan pernah memandang orang lain itu kecil. Karena apa? Sama seperti kita lihat pesawat. Pesawat masih di landasan. Wah, besar sekali ya pesawat itu. Terheran-heran kita. Tapi ketika dia terbang, sejauh kita terbang, saya saja lihat, kalau di atas pesawat saya lihat, Tuhan, ini kalau jatuh ini nggak sisa kita. Tadinya Jakarta kita bisa lihat, lama-lama jadi kecil. Maka Yohanes Pembaptis berkata, biarlah dia yang harus makin besar, aku ini semakin kecil. Selalu kita, kalau Tuhan kasih kita baik, pangkat, jabatan, harta, pekerjaan yang baik, harus selalu berkata, biarlah Tuhan yang semakin besar, aku ini semakin kecil, saya nggak bisa apa-apa. Jangan sombong. Jangan sombong, karena apa? Awal kesombongan itu terjadi dari malaikat Lucifer, yang dia ingin menyamai Tuhan. Tuhan bilang, ini mulai sombong nih, maka aku campakkan setan, dilemparkan ke dalam dunia ini. Disitulah masuk
kejatuhan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, perhatikan ya, ular itu datang kan, Hawa lihat, ini pohon ini buahnya, wah menarik hati. Lantas ular bilang gini, makanlah itu. Hawa bilang apa? Enggak boleh. Tuhan sudah berfirman, tidak boleh. Karena kalau kami makan, kami pasti mati. Karena kalau kami makan, maka kami akan dihukum oleh Tuhan. Iblis serobot, oh tidak, kalau kamu makan itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, dilihat dari sinilah iblis mengecoh Hawa bahwa kamu akan seperti Allah. Seperti Allah. Disinilah masuk dosa kesombongan itu. Hawa berpikir, dengan kita makan itu, maka kedudukan mereka akan sama dengan Tuhan. Itu kesombongan, sudah. Allah menentang orang yang sombong, tapi Allah menghargai orang yang rendah hati. Orang yang sombong, Alkitab katakan direndahkan, tapi orang yang rendah hati diangkat oleh Tuhan. Tuhan angkat. Yang kedua, kenapa Firaun ini begitu keras menantang Allah? Yang kedua, karena Firaun ada di situasi atau zona di mana dia merasa bahwa jabatan, kekayaan, prajurit, pelayan begitu banyak sekali. Banyak sekali, sehingga dia merasa bahwa butuh makan, tinggal ngomong. Butuh minum, prajurit ada untuk menjaga diri. Dia berpikir ada di dalam situasi yang baik. Hidup Firaun itu bersandar pada apa yang dia miliki. Sandarannya kepada tahta, harta, manusia yang ada. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa satu saat dia akan mati. Dia merasa nyaman dengan hal itu. Orang kalau banyak duit, suruh ke gereja pun akan sulit. Tapi yang paling celaka adalah orang sudah sulit tidak mau ke gereja. Itu paling celaka. Orang kalau banyak duit disuruh ke gereja, nanti dulu siapa itu Tuhan. Tapi yang paling celaka, kita sudah hidup di dalam susah juga tidak mau ke gereja. Ini paling sulit. Kenapa? Karena kita merasa bahwa Tuhan, saya berdoa, Tuhan tidak bukakan jalan. Apa yang Intan tadi saksikan, memang itu manusia. Tuhan, saya sudah berdoa rajin. Gini ya, dengarkan baik-baik, baca firman, berdoa, ke gereja. Itu bukan standar kedekatan kita dengan Tuhan. Dengar baik ya, bukan. Jadi itu bukan kita mau bilang gini, saya sudah setia sama Tuhan. Tuhan bilang, iya, setia kamu sama Tuhan, ada ke gereja, tapi gembalamu lagi firman Tuhan, kamu main HP. Badannya ada, pikirannya nggak di situ. Itu loh. Jadi gini, minggu kemarin Pak Gembala katakan, Samuel itu mengurapi salah satu anak Isai. Samuel berpikir, kakak Daud ini yang akan terpilih karena tinggi kan. Tapi Tuhan bilang, Samuel, aku nggak lihat apa yang engkau lihat, tapi aku lihat siapa. Mungkin engkau datang, Tuhan, cuma Tuhan yang tahu. Ya, Tuhan yang tahu. Katakan aja sama Tuhan,
Tapi banyak orang datang sama Tuhan formalitas. Yang penting saya sudah ke gereja. Jangan nanti Pak Gembala WA, kemana kamu minggu? Yang penting ikut doa saja. Tiba-tiba lagi doa menghilang. Tapi kalau Intan memang habis pulsa. Jangan cuma tunjuk muka. Saya mungkin tidak tahu, tapi Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Monik lagi duduk, lagi mikirin supaya bisa bangun rumah. Hanya kita yang tahu. Haleluya. Banyak cara. Yang penting jangan sombong. Bilang kiri kanan, jangan sombong. Baru pegang 2 juta. Kalau ada, ya kasih, berbagi. Harus pelit-pelit. Memberi tidak akan membuat engkau miskin. Memberi tidak akan membuat engkau ada dalam kekurangan, asal tepat. Maka tadi saya katakan, ada orang yang kau lihat jauh sekali dia. Kalau Tuhan gerakkan hati, kasih. Yang ketiga, apa untungnya ketika kita taat pada firman? Keuntungan kita waktu kita taat pada firman Tuhan adalah mujizat dan pertolongan itu terbukti. Musa dan Harun datang kepada Firaun. Tuhan bilang sama Musa, kalau Firaun tidak percaya engkau, maka apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Lemparkan itu tongkat itu. Maka tongkat itu jadi ular. Maka Musa waktu menghadap Firaun, Musa tes apakah tongkat ini sakti apa tidak. Karena Tuhan sudah bilang, coba lempar. Di depan Firaun dia lempar itu tongkat. Ini jadi ular. Firaun dengan sombong dia berkata, orang-orang yang tukang jampi di sekitar Firaun bilang, mereka juga bisa bikin ular. Buat! Mereka juga bikin ular. Tapi perhatikan, ular-ular dari tukang jampi yang dipakai oleh Firaun itu semua dimakan habis sama ular dari Musa. Membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu jauh lebih besar daripada kuasa yang ada di dalam dunia ini. Orang bilang dia hebat, dia terkenal, dia begini. Tidak. Siapapun itu, ada kuasa Tuhan yang jauh lebih besar. Pada waktu kita mau taat pada firman Tuhan, mujizat pertolongannya itu pasti terjadi dalam hidup kita. Dalam Lukas 5 ayat 5-6 berbunyi demikian. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruh aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras. Kalau engkau tanpa disertai Tuhan, mau kerja keras pun, mau siang malam pun engkau ngabut. Kalau tanpa Tuhan, Tuhan bilang sia-sia. Sia-sia. Tapi lihat cara Tuhan, biarpun cuma tinggal 2-3 jam, Tuhan bisa mengirimkan orang untuk membeli. Itu kan orang lain yang berkata, wah ini menguntungkan. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, enggak, saya mau mengutamakan Tuhan.
karena saya tahu berkat itu datang daripada Tuhan. Waktu Petrus bilang, "Guru, semalaman loh kami bekerja keras, tapi nggak dapat apa-apa." Secara logika, nangkap ikan itu harus malam. Dan Yesus datang pada mereka, sudah pagi dan itu menjelang siang. Ikan sudah nggak ada. Itu secara penelitian orang memang harus malam nangkap sampai subuh. Kalau siang sudah tidak ada ikan. Tapi karena engkau yang menyuruh, maka lihat saudara, mungkin keluar engkau bekerja tinggal 2 jam karena hujan atau panas. Kalau memang itu sudah berkatmu, sudah nggak lari kemana-mana. Dia buat sehingga Petrus berkata, "Waduh, banyak sekali berkat ini, banyak sekali." Mereka dapat ikan. Artinya mujizat dan pertolongan Tuhan itu terbukti. Yang kedua, apa untungnya kita taat pada firman Tuhan? Apapun musimnya, pasti ada hasilnya. Kita baca Mazmur 1. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah ia dan yang tidak apa saja. Nah, lihat. Kalau dia suka firman Tuhan, Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, dia akan mendapat ganjarannya. Tetapi siapa yang mendengarkan firman Tuhan, dia akan mendapatkan berkat. Nah, begitu penting sekali firman Tuhan. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan. Renungkan itu firman Tuhan. Renungkan. Gereja kita sekarang ada pembacaan, gerakan baca Alkitab. Baca aja saudara, baca. Nggak ngerti pun tetap baca aja. Karena apa? Dengan kau baca, nanti biarlah Roh Kudus yang memberikan pewahyuan, pemahaman kepada saudara. Baca terus, karena Alkitab berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, itu pasti berhasil. Jadi, apapun musimnya, pasti ada hasilnya. Kalau kita mau taat, dengar pada firman Tuhan. Yang ketiga, apa untungnya ketika kita taat pada firman Tuhan? Situasi yang sulit tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Situasi yang sulit tidak boleh memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kalau doa belum jawab, jangan tanya. Jangan tanya, Tuhan, kenapa begini ya? Tuhan, kenapa begini? Saya khawatirnya kalau kamu tanya sama Tuhan kenapa begini, nanti Tuhan bilang, kirim malaikat, jemput saja dia. Banyak tanya ini orang. Kita ini anak Tuhan atau anak iblis? Sama hari ini. Ini kan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pemerintah sudah bikin merah tanggalnya, khusus loh. Tapi kenapa kita mau pakai jalan-jalan? Selesai beribadah kalian jalan-jalan, itu tidak apa-apa. Kita mau menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Situasi bisa sulit, tapi situasi itu tidak boleh memisahkan kita dari kasih Tuhan. Habakuk 3 ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan,
sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Ada masalah Habakuk hadapi? Ada. Ada tantangan yang Habakuk hadapi? Ada. Jelas-jelas pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun gagal, ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Artinya apa? Hidup yang biasa dia jalani, dari dia makan buah, ada kambing, ada lembu sapi, tapi semua itu dalam keadaan tidak baik. Tapi apakah itu memisahkan Habakuk dari kasih Tuhan? Nah, dia bilang, namun aku akan beria-ria, bersorak di dalam Tuhan. Harus kita mengerti bahwa apapun yang kita hadapi tidak boleh memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dalam Mazmur 30 ayat 11, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Dia sedang meratap, tapi Alkitab katakan dibukakan, diberikan sukacita sehingga dia bisa menari. Kadang-kala memang ketika kita hadapi tantangan, persoalan, rasanya memang mau nangis, mau teriak. Tapi Tuhan berkata, sudah, jangan teriak sama manusia, tapi teriaklah sama Tuhan. Maka dia akan ubah kain kabung menjadi tari-tarian. Baru kita berkata seperti Petrus, Tuhan, banyak sekali ikan ini, Tuhan, sungguh Engkau Tuhan. Maka Tuhan berkata, Petrus, hari ini kau akan menjadi penjala manusia, karena dia lihat Tuhan itu berkuasa. Hari ini mungkin Tuhan akan bicara sama saudara dan saya yang pernah takut. Tuhan akan buka, rubah keadaan.